Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Wabil khusus, nikmat yang paling mulia dan nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada sosok manusia yang paling mulia, baik daripada sifatnya maupun akhlaknya. Suri tauladan bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita untuk istiqomah melaksanakan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengetahui pada bahwasanya pada saat ini kita sedang berada di bulan yang paling mulia dan bulan yang paling agung, yakni bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam harus yang namanya merayakan daripada bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Harus senang dengan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Harus bergembira akan kedatangan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena barang siapa yang senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senang terhadap dirinya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau menyebutkan, man fariha bina farrahna bihi. Barang siapa yang senang akan kelahiran kami, maka kami akan senang terhadap dirinya. Jikalau Al-Fakir bertanya kepada saudara-saudara sekalian, senang atau tidak jikalau kita disenangi baginda Nabi Muhammad? Bergembira atau tidak jikalau kita disenangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti dan tentunya kita akan senang, kita akan bergembira jikalau kita disenangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling dekat dan yang paling istimewa di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang disenangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia dibanding Nabi yang paling sempurna dibandingkan Nabi-Nabi lainnya. Sempurna daripada sifatnya, sempurna daripada raut wajahnya, dan wabil khusus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling sempurna daripada akhlaknya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Dan sungguh engkau wahai kekasihku Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah suatu pertanda bahwasanya tidak ada makhluk yang di muka bumi ini
yang paling mulia akhlaknya di selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada juga orang-orang yang bertanya kepada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Lantas Sayyidah Aisyah tersenyum, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya baginda Rasul adalah Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mudah marah. Berapa banyak daripada orang-orang kafir Quraisy yang selalu mengolok-olok Nabi, yang selalu menghina Nabi, yang selalu mencaci maki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah sedikit pun. Sampai-sampai mereka menyakiti daripada fisiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di depan Ka'bah, itu orang-orang kafir Quraisy mereka meletakkan daripada kotoran-kotoran unta di pundaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga orang-orang yang melempari beliau dengan bebatuan sampai-sampai rahang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia bercucuran dengan darah. Akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menanggapi dengan senyuman. Bahkan beliau mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah dan dimasukkan ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jikalau ada kata-kata Al-Fakir yang kurang berkenan di dalam hati saudara-saudara sekalian, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.